Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang kucintai, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama pelajaran 8, yaitu mengimani hari akhir, qadha dan qadar. Maka dari itu ikuti terus pembelajaran kali ini. Pelajaran 8, mengimani hari akhir, qadha dan qadar. Mengimani hari akhir, qadha dan qadar. Meyakini datangnya hari akhir merupakan bagian dari rukun iman. Begitu juga dengan meyakini qadha dan qadar. Hari akhir adalah hari di mana semua manusia akan dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Manusia yang banyak amalnya akan masuk surga. Manusia yang banyak dosanya akan masuk neraka. Oleh karena itu, marilah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan demi meraih hidup yang bahagia di akhirat kelak. Yang pertama adalah hari akhir. 1. Meyakini datangnya hari akhir. Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan di dunia. Pada hari itu, tidak ada lagi makhluk yang hidup dan tidak ada lagi benda yang berwujud. Hari itu disebut juga dengan hari kiamat. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hari akhir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun, umat Islam harus meyakini bahwa hari akhir itu ada karena termasuk dalam rukun iman. Iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Peristiwa hari akhir sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Marilah anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus. وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran Surat Al-Qari'ah. Peristiwa hari kiamat lebih dahsyat dari gempa bumi, lebih mengerikan dari angin kencang maupun tsunami. Gunung yang tinggi pun akan porak-poranda, apalagi manusia yang ukurannya lebih kecil. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Allah jugalah yang berkuasa untuk melenyapkannya. Hanya orang-orang yang beriman, rajin beribadah dan beramal saleh yang akan selamat dari semua itu. Anak-anak, kita akan belajar nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir yang pertama adalah Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah adalah hari kehancuran alam beserta segala isinya. Disebut hari kehancuran karena pada hari itu semua yang hidup dan berada di muka bumi akan hancur lebur. Kehancuran ini merupakan awal dari rangkaian hari akhir itu. Yang kedua adalah Yaumul Ba'ats. Arti Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan.
Disebut hari kebangkitan karena pada waktu itu semua manusia yang sudah mati dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Ba'ats ini terjadi setelah Yaumul Qiyamah atau hari kehancuran. Setelah alam semesta ini hancur, tahap selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dengan sekali tiupan, ruh-ruh manusia akan bertebaran mencari jasadnya masing-masing. Jasad-jasad manusia yang berada di alam kubur semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari berkumpulnya manusia. Pada hari itu, semua manusia dikumpulkan di sebuah lapangan yang disebut Padang Mahsyar. Semua jasad yang sudah dibangkitkan kemudian berjalan menuju Padang Mahsyar. Bentuk tubuh, rupa wajah, dan cara mereka berjalan berbeda-beda, sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Selanjutnya adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal. Disebut juga Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Setelah semua manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, tahap selanjutnya adalah perhitungan amal mereka selama di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Yang artinya, inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan. Quran Surat Shad ayat 53. Semua amal manusia yang baik dan buruk akan dihitung dan ditimbang. Bagi yang beramal baik, ia akan menerima buku amal dengan tangan kanan. Hal itu pertanda ia adalah penghuni surga. Bagi yang beramal buruk, ia akan menerima buku amal dengan tangan kiri, dan itu pertanda bahwa ia adalah penghuni neraka. Selanjutnya adalah Yaumuddin. Yaumuddin disebut juga Yaumul Jaza, yang berarti hari pembalasan. Disebut demikian karena pada saat itu Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Tahap ini dilakukan setelah semua amal manusia dihisab terlebih dahulu, sebagaimana yang diterangkan dalam firman Allah dalam surat Al-Infitor ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Yaslaunaha yaumaddin, yang artinya mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Yaumuddin adalah tahap terakhir dari Yaumul Akhir. Pada tahap ini, manusia akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Itulah kehidupan akhirat yang kekal selamanya. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah sedikit penjelasan tentang hari akhir. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.